Ya. Langsung aja. Ya. Ada pertanyaan dari Ya. Tuku Azwari. Seorang laki-laki dewasa yang belum kawin meninggal dunia. Ada meninggalkan harta, ahli warisnya satu orang saudara perempuan, Oke. satu orang saudara laki-laki, Ya. ibu, dan satu orang paman. Berapa bagian? Oke. Jadi seorang meninggal dunia, dia belum berkeluarga, tapi dia punya harta. Ya. Karena rukun warisan itu ada yang meninggal, ada ahli waris dan ada harta. Jadi menyeurung meninggal hana harta hanya hana berlaku masalah faraid, ya. Karena hansip rukun, ya. Rukunnya harus ada harta, ya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, ya, masih hidup ibu kandungnya, ya. Kemudian ayahnya sudah meninggal, ya. Yang ada paman, ya. Paman, kemudian ada Saudara perempuan dan saudara laki-laki. Oke. Ada saudara laki-laki dengan saudari perempuan yang sekandung, ya. Ya, Ya, karena nanti akan kita jelaskan. Saudara itu macam-macam. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara tiri. Nanti akan kita jelaskan nanti. Baik. Jadi dalam kasus ini kita tentukan dulu siapa ahli waris, ya. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, ya. Yang pertama, untuk ibu kandung dia ada berhak dapat harta warisan, ya. Berapa porsi bagian ibu kandungnya? Ibu kandung dapat porsi dalam kasus ini 1/6. Kenapa ibu kandung dapat 1/6? Jadi yang bagian ibu itu hanya dua, ya. 1/3 dengan 1/6, ya. Kapan ibu itu dapat 1/3? Kalau yang pertama almarhum ini nggak ada keturunan dan tidak ada dua orang dari pihak saudara kandungnya, maka itu berlaku ibu dapat 1/3. Nah, tapi sebaliknya kalau almarhum ada keturunan ataupun ada saudara lebih dari satu, saudara si mayit lebih dari satu, maka ini mempengaruhi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Ini dalilnya, kalau ditanya dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Maka ketika almarhum itu punya ikhwah, jamak daripada akhun, ya, saudara, ya. Maknanya lebih dari satu dia. Maka untuk ibu dapat porsi 1/6. Nah, kemudian siapa lagi yang berhak dapat? Dalam kasus ini saudara dan saudari kandung ini lebih berhak dapat daripada paman, ya. Di abang si mayit dengan adik yang perempuan daripada si mayit ini dapat porsinya. Berapa porsi mereka ini? Asabah bil ghairi namanya, ya. Dia ABG kita, asabah bil ghairi, ya. Antara kita lihat antara saudara si mayit dengan paman, teh yang lebih tahu secara hubungan kekerabatan. Antara saudara kandung si mayit dengan paman si mayit dari si mayit, saudara kandung, kan? Ya, maka yang berhak dapat asabah di sini adalah saudara kandung. Nah, ketika dia ada saudari perempuan kandung maka dia namanya asabah bil ghairi. Maknanya apa? 1/6 diambil oleh ibu, sisanya 5/6 diambil oleh saudara kandung ini dengan pembagian 2/1 di antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan paman di sini terhalang dengan saudara laki-laki kandung, ya. Di paman hanaha, ya. Walaupun lun kan wali, ya betul wali, ya. Tapi secara hukum waris kekerabatan ini lebih berhak dapat saudara laki-laki kan kandung, ya. Maka dalam kasus yang ditanyakan tadi di YouTube, untuk ibu dapat porsi 1/6, kemudian saudara dan saudari kandung dapat asabah bil ghairi dengan pembagian 2/1, ya. Sedangkan paman terhalang dengan saudara laki-laki. Tentu saja dari harta yang ditinggalkan ini harus dilaksanakan dulu kewajiban-kewajibannya.
Jadi almarhum banyak harta yang tinggalkan, ya. Maka kita lihat dulu, sebelum harta itu difaraidkan untuk ahli waris, maka kita lihat dulu. Yang pertama apa? Kewajiban terhadap harta itu untuk biaya pemakaman si mayit, pembelian kafan, transportasi ambulan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini harus diambil daripada harta peninggalan si mayit, ya. Kemudian yang kedua apa? Melunasi hutang-hutang almarhum kalau ada, ya. Semasa hidupnya ada hutang piutang, maka ini harus dilaksanakan, dilunaskan hutang piutang. Karena Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Jadi ini bahaya sekali masalah hutang piutang. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, orang yang syahid sekalipun, ya, syahid itu bagaimana? Dia berperang di jalan Allah, dia korbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah sampai syahid. Maka Rasulullah katakan apa? Yaghfiru li syahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Hutang, ad-dain. Karena hutang itu berkenaan dengan hak manusia, ya. Maka butuh kepada keredaan dan keikhlasan daripada orang yang memberikan hutang tersebut. Baik. Jadi biaya tajhiz mayit, kemudian melunasi hutang-hutang si mayit, dan yang kemudian yang ketiga apa? Menjalankan wasiat kalau ada wasiat almarhum, ya. Misalkan sebelum meninggal dia bilang, "Hai, itu lu meninggal, nyan tanah yang to menasah, to masjid, nyan juk ke masjid." Nah, itu harus dijalankan oleh ahli waris, ya. Ketika ahli waris tidak menjalankannya, maka dosa ahli warisnya, ya. Jadi faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi ketika ada orang yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah bagi yang merubah wasiat tersebut selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik itu ya begah wasit almarhum, misalkan hotelnya untuk hotel lu meninggal, yang tempat main batenya dan buah keramik lanjut lagi. Itu wasiat yang maksiat, ya. Enggak boleh dijalankan seperti itu, ya. Jadi wasiat tersebut juga ada batasan maksimal berapa? 1/3, ya. Jadi enggak boleh seluruh harta diwasiatkan. Jadi 1/3. Nah, kalau 3 kewajiban tadi telah dilaksanakan, baru harta itu difaraidkan. Untuk ibu dapat 1/6, kemudian untuk sisanya 5/6 diberikan kepada saudara laki-laki dengan saudari perempuan kandung, ya, dengan pembagian 2/1 mereka, sedangkan paman terhalang dengan saudara laki-laki kandung.